there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan, salam akal sehat. Ada info ringan nih teman-teman ya, yang lagi viral, yakni Fajar Hernowo yang menghina Allah dengan sebutan bego dan lain sebagainya ya. Diduga ya Fajar Hernowo ini sudah diamankan ya. Ini dia videonya yang nampak di layar teman-teman, yang saya lingkari ya. Ini saya dapat kiriman dari orang Kalimantan ya. Ini foto Fajar Hernowo di Polres Mempawah teman-teman ya, di Polres Mempawah. Seperti apa nih teman-teman ya videonya Fajar yang menghina-hina Allah teman-teman ya. Di sini kita tampilkan ya, saya tampilkan data. Fajar Hernowo masuk di roomnya Pendeta Yusuf Manubulu pada saat kesaksian Ibu Mary ya. Nah di sini teman-teman dikasih thumbnail ini oleh Pendeta Yusuf Manubulu ya. Setelah tinggalkan Islam, saya bahagia sekarang ikut Tuhan Yesus. Videonya yang ini teman-teman ya. Videonya yang ini dikasih judul ini oleh Pendeta Yusuf Manubulu. Saya tampilkan ya. Setelah tinggalkan Islam, saya bahagia sekarang ikut Tuhan Yesus. Video channelnya Pendeta Yusuf Manubulu. Video ini ditonton 57.098 kali ditonton. Ditayangkan live tanggal 23 Juli 2021 ya teman-teman. Oke. Terus yang ini juga ya. Ini sama-sama Mary ya. Yang di sini Fajar masuk kesaksian Mary, yang di sini juga kesaksian Mary teman-teman. Mengaku dulunya mu'allaf ya, mu'allaf karena menikah, lalu kemudian murtad lagi gitu teman-teman ya. Tapi orang ini mengucapkan 5 kalimat syahadat katanya. Oke lah, bukan itu intinya ya. Sekarang yang di sini ya, ini adalah jejak digital daripada Fajar Hernowo pada saat masuk di channelnya Pendeta Yusuf Manubulu, saudara-saudariku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua, sehingga masih dapat kita melaksanakan ibadah shaum Ramadan pada tahun ini 1444 Hijriah. Ini masuk hari yang ke-29. Semoga saja ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah dan mampu mengikis habis dan menggugurkan dosa-dosa kita yang dalam 1 tahun ini. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita pahami dan kita ketahui serta kita saksikan tadi, bahwasanya Fajar Hernowo telah tertangkap ya. Alhamdulillah, kemarin siang ya, Fajar Hernowo telah ditangkap oleh pihak yang berwajib di Kalimantan Barat sana. Semoga saja dengan tertangkapnya Fajar Hernowo ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar tetap berhati-hati di dalam memberikan satu pernyataan, satu kesaksian ataupun satu statement ya. Karena memang kita di Indonesia ini majemuk, multikultural, dan juga multi dalam hal religi ataupun keyakinan ataupun dalam konteks beragama, hidup beragama. Maka memang perlu kita pahami dan kita sadari bahwasanya hal ini kita perlu berhati-hati di dalam memberikan satu ulasan dan segala macam. Silakan memberikan kesaksian, tidak mempermasalahkan. Kalau saya tidak mempermasalahkan tentang orang murtad, ya silakan, itu haknya dia. Kalau memang dia tidak menerima dan tidak mau mengakui kebenaran Islam dan tidak meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang pantas untuk disembah, yaitu
terserah saudara. Tapi tolong kita tidak saling menghujat dan tidak saling caci maki keyakinan masing-masing. Silahkan berjalan, silahkan berdiri, dan silahkan Anda melaksanakan ritual ibadah sesuai dengan tuntunan keyakinan ataupun syariat-syariat agama masing-masing. Juga kepada siapa yang disembah, ya itu urusan saudara. Saudara mau mengkultuskan, menyembah akan keyakinannya untuk beriman kepada Yesus, ya itu terserah. Ataupun kepada yang lain, tapi tidak mencaci maki dan tidak menghina Tuhan kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, tidak juga melecehkan dan merendahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah di dalam agama Islam, dan juga tidak menghina Al-Qur'an sebagai kitab suci Al-Qur'an itu sendiri, begitu ya. Dan alhamdulillah sekali lagi sudah tertangkap Fajar Hernowo. Semoga ini buat Fajar Hernowo sendiri menjadi pelajaran besar gitu ya. Walaupun sebenarnya itu ada kaitannya dengan pendeta Yusuf Manubulu yang sebelumnya juga sudah tertangkap. Namun ini ya, hal yang terbaik tentunya, keputusan terbaik, hukuman yang terbaik, dan setimpal dengan apa yang telah dia perbuat lah, bahasanya begitu ya. Ya, kita negara-negara hukum, kita serahkan saja kepada pihak yang berwajib. Tidak perlu kita main hakim sendiri untuk hal ini ya. Biarkan saja pihak yang berwajib, yang berwenang, lebih berhak untuk menentukan sikap dan mengambil keputusan. Saudara sekalian, saya berharap tadinya dengan tertangkapnya Fajar Hernowo ini akan menjadi pelajaran besar buat kita semua ya. Baik umat Islam maupun umat-umat di luar Islam ya, khususnya saudara-saudaraku yang beragama Kristen atau umat Kristiani. Saya berharap ini menjadi pelajaran dengan tertangkapnya rentetan beberapa apologet ya, beberapa apologet khususnya di Kristen ya. Ada beberapa lah, yang penting ada kemarin itu Anak Bata, ada juga Gracia Pelo, Manubulu, kemudian ini yang terakhir adalah Fajar. Saya berharap berhenti sampai di sini. Ternyata saya dapat juga ini baru kemarin, saya dapatnya kemarin sore, dapat postingan tanpa sengaja melalui kanal YouTube-nya Tasik Mengaji. Dia mengunggah, menyampaikan tentang seorang kakek-kakek, sudah uzur kalau saya bilang itu, sudah kakek-kakek, tapi ternyata dia menghina Al-Quran. Mengatakan Al-Quran itu, kenapa Al-Quran itu tidak diartikan, tetap ditampilkan dalam bahasa Arab. Apa katanya? Karena diisinya banyak kebohongan. Ini bahaya ucapan kakek ini ya. Sudahlah kek, usia sudah uzur gitu ya. Nggak usahlah ikut nikmati sajalah sisa-sisa usia yang ada itu ya. Nggak harus ini nanti jadi permasalahan baru, nggak harus jadi problema baru. Fajar tuh sudah tertangkap, si kakek ini mencuap, muncul ke permukaan, menimbulkan masalah baru ya. Dia mengatakan ya Al-Quran itu banyak kebohongan isinya, makanya tidak diterjemahkan, tidak seperti Alkitab maksudnya. Alkitab kan murni terjemahannya itu yang ditampilkan, tidak ada bahasa asli di dalam Alkitab itu. Nah, dia mengatakan kenapa Al-Quran ini tidak diterjemahkan, karena khawatir banyak kebohongannya terungkap. Begitu maksud dan tujuan kakek itu, sehingga dia mengatakan begitu. Sampai dia mengatakan dia punya bukti bukunya. Tunjukkan saja kek, kalau memang ada, tunjukkan saja mana kebohongan Al-Quran itu, di mana. Di mana letak keculasan kebohongan Al-Quran itu? Di mana letak ketidakbenaran Al-Quran itu? Kalau Al-Quran itu sudah terjamin, ya, itu sudah terjamin. Kata Allah, "Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Di dalam Al-Quran itu sudah tidak ada keraguan di dalamnya, dan dia menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kami umat Islam mengimani itu. Jadi tolong, ini kakek ini jadi cari masalah. Saya khawatir kalau ini viral, jika perlu memang viralkan sekalian, biar kakek ini dapat pelajaran baru dia. Di usianya yang sudah senja,
di akhir hidupnya yang seharusnya dia menikmati masa tuanya, ya, masa uzurnya, ini mulai macam-macam. Dan kalau lihat dari ucapan dia juga karena sering terinspirasi nonton kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh pendeta Yusuf Manubulu, ya, pembicara-pembicara yang ditampilkan oleh pendeta Manubulu. Jadi seolah-olah banyak terinspirasi, banyak umat Kristiani atau saudara-saudaraku yang beragama Kristen terinspirasi untuk ikut mengomentari dan ikut mencuap, ya, memberikan satu statement tentang Islam dan ternyata itu ngawur gitu. Itu membahayakan ucapan kakek ini. Di samping itu saya melihat, saudara, kenapa banyak ini terjadi? Kepanikan mereka di dalam mencoba mempertahankan keyakinannya, karena memang konsep teologinya mungkin yang sulit untuk dicerna dan sulit untuk diterima oleh akal sehat, sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan, bukan serangan sih saya bilang, ya, suatu statement, suatu pernyataan dan pertanyaan tentang konsep teologinya mereka, sehingga mereka panik, kalut, tidak dapat menjelaskan, tidak dapat menerangkan secara pasti. Lalu ya ini yang terjadi, menghujat, memfitnah, kebohongan, hoax, dan lain sebagainya. Nah, ini begitu fatal. Kita saksikan pernyataan seorang kakek ini terhadap Al-Quran, ya. Kenapa dia katakan itu Al-Quran itu tidak diterjemahkan seperti Alkitab? Karena katanya banyak kebohongan. Berikut apa yang disampaikan oleh kakek ini. Kenapa Al-Quran itu tidak boleh diterjemahkan kayak Injil? Nanti kok suatu waktu kalau sudah zaman-zaman makin modern, ya, nanti akan terkuak sebetulnya kitab ini. Memang sengaja mati-matian harus tulisan Arab, harus bahasa Arab. Kenapa? Karena banyak kebohongannya. Betul. Saya sendiri punya bukunya, kebohongannya. Betul. Saya sendiri punya bukunya. Dengan adanya ini kan sudah terkuak semua. Makanya jangan heran deh, sekarang banyak orang mertatin deh di YouTube-nya Pak Yusuf itu hampir tiap aku mendengarkan terus itu. Nanti kalau situ tidak ada baru saya setel tempat JNA Sadik ini punya. Saya rajin tiap malam sampai jam 2 malam itu kalau menyaksikan lewat YouTube itu. Ini apa? Ini Tuhan Yesus kerja langsung. Ini apa? Ini Tuhan Yesus kerja langsung. Baik, saudara, bisa disaksikan, ya. Dalam memang singkat videonya, sedikit sekali videonya, tapi membahayakan. Ucapan kakek ini sangat membahayakan, saudara. Ya, silakan Anda, ini perlu diviralkan juga. Ini bisa penghinaan terhadap Al-Quran, ya, kitab sucinya umat Islam. Ini sangat membahayakan dan bisa diproses ini kakek ini, ya. Satu fitnah, pernyataan menuduh Al-Quran itu banyak kebohongan isinya. Nah, itu suatu hal yang membahayakan buat si kakek ini. Saya tidak habis pikir, kenapa kakek ini juga terinspirasi dengan pernyataan-pernyataan yang demikian, ya. Sekali lagi, dia dulu bekas seorang muslim dulu, sehingga dia murtad. Lalu saya yakin dia tidak paham dengan Al-Quran ini. Dia tidak paham, dia tidak pernah membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tidak mengetahui isi kandungan Al-Quran itu seperti apa, lalu hanya menghujat, memfitnah Al-Quran itu sendiri. Sekarang dia sudah murtad, sudah Kristen, ya. Tapi ini yang terjadi, dan saya rasa ini perlu juga diviralkan, biar dia juga mendapat pelajaran, dan juga mendapat satu iktibar lah, bahasanya begitu, dengan ucapannya sendiri. Ya, saudara, jadi Fajar tertangkap, seorang kakek mencuap. Ini begitu-betul. Padahal saya secara pribadi dan saya yakin kita semua tidak menginginkan hal ini terjadi berulang-ulang seperti ini. Mau sampai kapan kita begini hidup di negara ini, ya? Jadi saudara sekalian, semoga ini bermanfaat dan menjadi pelajaran. Silakan kalau mau memviralkan kakek ini perlu juga diinformasikan. Kakek ini telah memfitnah dan menuduh Al-Quran dengan hal yang tidak-tidak. Demikian saudara, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.